bisa juga karena ngantuk yang mendengarkannya, atau mungkin sayanya juga ngantuk. Wala tuksir tak itu, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, wala tuksir sobermak bahasa dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuksir sobermak, dan jangan memperbanyak penuangan air. Kotor kencaina ulah terlalu kebanyakan nih. Bihaitsu yazid alama yakfil udwa, yaitu dengan menambah kadar yang melebihi sesuatu yang cukup untuk membasuh atau mengusap anggota. Kalau seandainya membasuh itu dengan ukuran setengah gelas saja cukup, jangan sampai lebih gitu. Kalau lebih itu berarti sudah israf, berlebihan. Dalam masalah ibadah ternyata berlebihan pun dilarang. Seperti Allah la yuhibbul musrifin, Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebihan dalam segala hal. Dalam segala hal. Ada banyak kok. Keterlaluan, terlalu itu kan terlalu itu kan, makanya ada nyanyiannya, terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan, terlalu kurus jangan, terlalu gemuk jangan. Ya sedang. Hari begitu apa ini? Saya mata apa? Oh, dapet sih. Ternyata dalam ibadah kita nggak boleh keterlaluan. Ambillah jalur yang tengah. Wa ilam yazid ala sanas, sekalipun tidak melebihi 3 kali. Tuh. Jadi yang namanya israf dalam wudhu itu tidak hanya dalam masalah membasuhnya lebih 3 kali gitu. Walaupun membasuhnya sekalipun, kalau seandainya penggunaan airnya melebihi dari kadar secukupnya, itu namanya sudah berlebihan. Min ghairi hajatin, dengan tanpa dibutuhkan. Walau ala syaktin nahrin, sekalipun kita ini berwudunya di pinggir sungai, airnya yang begitu deras umpamanya, atau menggunakan air laut umpamanya, tetap tidak boleh berlebihan tuh. Ternyata Islam itu mengajarkan hemat energi, hemat biaya. Itu tuh ada di Islam tuh.
mengumpulkan harta pun tidak boleh berlebihan. Sampai ada ungkapan al-iktisad minal ma'isah, berperilaku ekonomis itu termasuk bagian dari usaha. Ulah boros itu bukan berarti bukan pelit, bukan pelit. Awas tuh. Jadi ngarokok teh lamun cukup setengah bungkusnya itu kan. Tenanglah ngarokok tapi jangan berlebihan. bulan lagi cici Sampai tilung rantai gitu kan. Fadzalika makruh, maka itu dihukumi makruh. Berlebihan ini dihukumi makruh. Kapan itu? Idza kanat bimujarradil waswasah, ketika berlebih-lebihan itu dilakukan karena sebab was-was saja, akibat was-was saja sehingga berlebih-lebihan. Itu makruh. Terus apalagi wakanal ma'u mamlukan lahu, airnya miliknya, au mubahan, atau airnya milik orang lain tapi sudah mubah untuk digunakan karena sudah disediakan. Fa in kana mauqufan, kalau airnya itu air yang diwakafkan, harumal israf, maka tidak boleh israf. Air sendiri saja itu hukumnya makruh. Kalau bukan punya diri sendiri atau tidak dibolehkan malah haram. Falil muwaswasina syaiton yadhak, bagi mereka yang digoda oleh setan itu ada setan yang mentertawakannya. Jadi orang yang itu was-was itu sebetulnya diledekin oleh setan, ditertawakan, dijadikan bahan gurauan, ejekan. Dipakai sisiwa karena bahasa Sunda. Wa fi ba'dil nusakh yang abihim tuh, setan itu kerjaannya suka mempermainkan orang yang tadi dibisikin, ayah zaubihim tuh, itu orang yang diwaswasi itu dihina oleh setan, direndahkan, ditertawakan. Nah, setan yang kerjaannya suka usil pada orang ini setannya disebut al-walhan. Kita kalau bersuci terus yang ada itu was-was saja, berarti walhan. Nah, jadi kalau kita lagi tohar sudah yakinlah sah gitu, jangan ragu-ragu, diulangi lagi, ini nanti jadi bahan tertawaan setan. Dengan kesekian ini was-was walhan. Wa huwallazi yuwallihun nasa bi kasrati isti'malil mak. Setan yang namanya walhan itu adalah setan yang kerjaannya mempermainkan manusia dengan menggunakan air yang begitu banyak, pemborosan. Sampai ada orang itu kalau mandi sampai sekolah gede itu habis. Mandi dari mulai zuhur sampai menjelang
menjelang maghrib ada. Sampai badannya pucat kayak mayit. Ya itu pikirannya tapi belum sah terus. Kejadian itu ya. Orang itu memang harus ikhtiar, berhati-hati, tetapi jangan harusnya berlebihan. Sudah yakin karena Allah itu tidak membebani. Sudah yakin sakit. Wa zakara ba'duhum anna li iblis tis'atan minal walad. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa iblis itu memiliki 9 anak. Kalau di kitab lain ada yang mengatakan sampai 15 kalau memang. Di sini berarti pendapat yang menerangkan 9. Iblis saja. Ya iblis kan asalnya 1. Terus anak-anak kan iblis itu kan yang pertama menggoda Nabi Adam itu sedang kota. Kalau kita itu berarti kan anaknya Nabi Adam. Bedanya iblis dengan setan kemana mereka? Ya setan itu apa ya masih anak-anaknya iblis. Oh jadi yang nama iblis. Iblis. Setan, syaitan. Setan mah besar Iblis itu kan kalau di dalam kitab Tafsir Jalalain terus iblis itu sebutnya Abul Jan. Kalau kita kan Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya manusia itu Nabiullah Adam. Kalau iblis Abul Jan, bapaknya jin-jin itu Jan-Jan. Sanes kabul sanes kabul jan. Ini suami istri iblis itu terdiri apa jin apa memang bedanya iblis dengan jin sulah kepoting karena iblis atau ilmu. Kalau jin ini masih apa itu? manusia. Masih Dua kemungkinan, ada yang mukmin, ada yang kafir gitu. Nah, nanti kalau jin, kalau pernah saya baca di satu kitab ya, masih kalau nggak salah masih tulisan saya Nawawi juga. Kalau yang namanya setan itu sebutan untuk jin yang kafir. Disebut setan. Ya nanti maka kalau ada kata setan bisa juga Manusia ya. itu mah lain manusia. Bukan jin. Enggak, kalau ada kata setan itu bisa juga itu maksudnya iblis. Karena kan kafir. Setan, syaitan. Pasien. itu nama Tony saya Tony Likulli minhum ismun wa amal. Setiap anaknya setan ini punya nama dan punya tugas, kerjaannya ada tugasnya. Faminhum khanzab. Ini ada anak iblis yang namanya khanzab. Wa huwa muwaswis fis shalah. Khanzab ini adalah putra iblis yang kerjaannya suka menggoda orang ketika sholat. Bukan, malah tadi yang bikin lagu-lagu tuh orang dari desah dan sambil suci. Dalam suci kalau si wahan ini malah lagi. Masih saudaranya si Walhan. Tuh ini ada Walhan, terus si Walhan. Siapa si Walhan ini? Wahual muwaswis fit tohar. Orang yang
berbisik-bisik ketika orang itu lagi bersuci. Sampai diulangi lagi. Jadinya was-was. Sebetulnya sih was-was tuh ya bisikan setan itu namanya was-was. Cuma orang yang ragu-ragu disebutnya orang yang was-was. Padahal tidak mesti ragu-ragu dalam masalah bersuci. Ketika kita sholat terus pikirannya kemana-mana, kan kita terus diganggu pikirannya lagi sholat. Ingat uang kayak ayat tugas tentang. Nah ini nih, duit yang hilang pun ingat udaranya. Nah itu si siapa itu? Tadi teh siapa namanya kan yang waktu sholat tuh? Itu Khonzab Ya. Khonzab ini. Jadi lamun ayah lebih tinggal di hadroh nggak sih Khonzab? Khonzab. Kalau si Walhan sih ketika kita wudhu, ketika mandi, balik deh. Beristinja, ngulangi lagi. Pokoknya itu. Wah kamu ini belum sah, belum mantep. Itunya apanya? Toharohnya. Itu bagian si Walhan. Wasalis zalambur. Bisa maftuhah, bisayin maftuhatin dengan zai yang difathahkan. Zai. Walamin musyaddada, lamnya ditasdidi. Zalambur. Terus sesudah itu ada nun dan di akhirnya adalah roh. Zalambur ini anak iblis, tugasnya apa? Wa huwa fi kulli suqin yuzayyinul lil bai'in al-lahwa wal halif al-kadzib. Si Zalambur ini adanya di setiap pasar. Tuh, awas tuh, Ustaz Musa rumahnya dekat Zalambur. Salabur. Ini nanti kerjaannya tugasnya apa? Si Zalambur yaitu memperindah kepada para penjual al-lahwa, kata-kata yang tidak berfaedah. Karena ada istilah dasar cangkem pasar. Nah, ari ngomong wis nyorotos semua itu faedah apa dana? Kan itu jadi resep kali itu kan ngomong teh terampil resep. Kata setan namanya teh Zalambur. Ayeuna di lembur. Wal halifil kadzib, suka berbohong. Melina bagian itu ancok. Tacan kenging. Tangkengi saya tuh kan itu kerjaannya berpedagang. Salabur. Wamat isilkah, kerjaannya memuji-muji barang dagangan. Panganus kan cuma kualitas nato. Itu Zalambur. Wakat fil kail wal mizan, mengurangi takaran dan timbangan. Ya, kenalan kalau Ustaz Musa ya. Warabi al-a'war. Yang keempat, setan yang namanya al-a'war. A'war. A'waru. Siapa Ahwar? Asalnya Ahwar mah mata deleng, di mata deleng. Jereng. Celek matanya. Deleng itu okor
adikku tapi adikku Juli ya awal asal kata awal, tapi ini mah sebutan untuk si anak iblis. Wa huwa syaitanuz zina, setan yang mengajak manusia untuk berbuat zina, menggoda. Kerjaannya apa? Yang fuku fi ihlilir rajuli wa adzil mar'ati. Si Ahwal ini suka apa itu kerjaannya meniup kemaluan laki-laki. Ada yang namanya uretra atau apa itu. Ini nanti si uretra ini kalau ditiup akhirnya apa? Bangkitlah kemaluan laki-laki itu, jadinya ereksi. Tuh. Terusnya apa? Di mana lagi? Wa azil mar'ah, bagian pinggul wanita. Apa yang bagian belakang wanita lah? Oh. Bujur ya, bujur wanita. No, azil mar'ah itu bujur wanita. Makanya para ibu kalau berpakaian tolonglah yang longgar. Ulah merecet teuing. Tadi apalkeun? Azil mar'ah itu bujur. Ada ecey. Jadi jamak gorengnya kajeuna ngagitar. Karena ada setan yang namanya si Akwar, makanya si Delendro. Wal khamis al wasnan bi fathi wawin maftuhatin wasinin muhmalah sakinah, menggunakan wawu yang difathahkan dan sinnya tanpa titik, muhmalah itu tidak tertitik dan disukunkan. Wa nunain, dan di antara nunnya itu nanti ada alif wasnan. Wa huwa syaitanun naum. Nih, untuk Kang HS. Awas ulah gitu Kang HS. Tuduh beda ayam teh. Ada duit no di seksi ini nih. Lamun kurang sare teh undang we ya. Syaitan naum, setan tidur. Jadi yuskilur rasa, dia itu menjadikan kepala ini berat. Jadi resep nanti didinya kesarewal adifan, pelopak mata itu susah dibelekan, ya itu dibentakeun. Alal qiyami ila shalah, anil qiyami ila shalah, untuk melakukan sholat, untuk bangun sholat teh terkarayam gitu tuh, berat rasanya. Si wasnan. Wasnan. Ada kebugaran si wasnan. Inas. Dan lain sebagainya. Wa yuqitu ilal qabih min zina wa nahwihi. Kalau untuk melakukan sholat, ngaji, berat, itu kayak si wasnan. Tapi dia akan membangkitkan, akan menyemangatkan orang untuk berbuat keji, seperti zina atau sebangsana. Wasnan. Kata kene.
Wasadis tabr dengan tak, terusnya bak muahada itu bak terus roh. Ismu syaitan syaitanul musibah, setan yang ditugasi oleh iblis untuk mengatasi orang yang kena musibah. Setan musibah yuzayyinus siyah, dia tanamkan kepada orang yang terkena musibah itu yang namanya menjerit, itu terasa indah, gitu tuh. Itu memperindah jeritan. Walat mil khudud, menampar-nampar muka, menyobek-nyobek baju, gitu loh. Kecat-kecat sukuna. Jadi gitu tuh kelihatannya pantes. Nah, tipe pantes begitu teh. Kusi duit ya teh. Jadi resep kali karena Taber. taber. Ada yang menggunakan sak, di sini pakainya tak. Tak roh. Wasabi dasin. Yang ketujuh adalah anak setan yang bernama Dasin. Di sini mana menggunakan dal dan sin yang tidak dititiki. Di antara dal dan sinnya itu ada alif. Wa huwa ismu syaitanut ta'am. Syaitanut ta'am, setan makanan. Ya'kulu ma'al insan, dia akan makan bersama manusia dan memasuki rumah. Baca bismillah, nanti disertai oleh setan yang bernama Dasin. Masuk rumah tidak pas malam, nanti masuk rumah disertai oleh Dasin. Inda ta'amihi wa tufulihi wa yanamu ala firash, dia tidur di atas kasur manusia. Mata bismillah makana hari bade narek wayal basusiam, dia akan memakai pakaian manusia. Maka kalau kayak senang ini tadi orang meninggal si itu tentayangan itu mungkin bajunya dipakai. Ilam takun matuwiyatan, apabila pakaian itu tidak dilipat, tidak dilempit. Makanya hari pakaian dilempit itu tingkah laku baik, tapi lebih pakai. Makanya hari orang tua kan akhirnya dicarain terus nanti tonton kasihkan. Nah itu kadang-kadang nanti anak kecil sudah diganggu, badannya jadi panas, mungkin itu dipakai. Kan kalau sekarang kan ada tempat note, tempat baju itu digantung. Ya nggak apa-apa di sini. Asal ini wahudi Rasulullah alaiha. Jadi kalau gantung, baca bismillah, ya tidak dipakai. Ayam warna. Penangkalnya. Wakila innahu yas'a fi isaratil khisam baina zawjain liyufarriqa bainahuma. Ada lagi yang berpendapat yang namanya si Dasin ini adalah setan yang selalu berusaha
agar suami istri ini bertengkar. Maka berdasarkan pengakuan tukang apa itu kayak santet kayak gitu tuh sangat sulit menggoda suami istri yang romantis, itu sulit. Gampang lo pas siapa itu. Nah, pas siapa bapak Off aku makarap. Sombong. jadi gitu, suami istri itu harus bisa mengkondisikan agar selalu mesra, karena itu akan sulit dijebol oleh gangguan-gangguan makhluk yang jelek dan buruk. Ya ternyata